P2MW tuh bakalan lolos apa enggak, dan alhamdulillahnya lolos. Wow, keren banget. Tuh asal mulanya. Asal mulanya mungkin kayak gitu ya Kak. Tapi kan setelah dilaksanakan, apalagi setelah lolos P2MW dan turun pendanaan gitu ya, itu kan berarti kakak mau mulai lagi bisnisnya ya kan? Iya. Melanjutkan gitu ya mungkin, karena itu udah ada brandnya gitu. Itu gimana caranya kakak membagi waktunya dengan kuliahnya agrotek yang sangat Sangat banyak yang laprak gitu. Itu kan butuh manajemen waktu yang bagus gitu ya Kak. Boleh gak kasih aku dan sobat Biu-Biu ini tips and trick gitu, gimana caranya manajemen waktu? Oke, kalau ini tentunya emang berkaitan sama manajemen waktu ya. Mungkin Sarah juga udah merasakan jadi mahasiswa gitu ya. Apalagi kelas banyak, praktikum juga ada, laprak juga ada gitu kan. Tapi ya balik lagi, karena itu udah niat awal ya, jadi mau nggak mau kita harus tahu resikonya dan udah nge-planning dulu, udah ancang-ancang dulu kira-kira gimana sih solusinya buat menghadapi itu semua gitu. Iya. Di samping kita jadi mahasiswa, terus ikut organisasi juga, terus kita alhamdulillahnya megang itu P2MW dan PMW juga. Gimana sih time management nih gitu. Kalau dari aku awal-awal memang cukup keteter ya, apalagi iya kan. Pasti. Apalagi dengan agrotek ya, yang teman-teman tahu sendiri gitu, lapraknya banyak, praktikumnya banyak gitu. Dan waktu tahun pertama itu aku lolos PMW dan P2MW bareng gitu. Jadi emang timnya tuh kalau nggak ke P2MW kita kumpul ke PMW gitu. Ganti-gantian terus kayak gitu. Dan untuk cara ngaturnya pun aku nyesuaiin lagi gitu. Dari awal pun aku kaget, cuma seiring berjalannya waktu aku mulai belajar, mulai mengatur gimana caranya biar semuanya tuh bisa jalan tanpa mengabaikan akademik gitu ya. Sisi mengabaikan akademik. Mungkin aku bisa merekomendasikan teman-teman buat ngelis jadwal per hari gitu ya. Agendanya seharian itu apa aja itu gitu. aku pakai sekarang. Sip. Berarti udah belajar time lumayan. Iya, bagus Sarah, bagus. Berarti udah mulai sibuk ya. Aduh gitu dong. Udah mulai sibuk. Iya, lebih bagusnya lagi kita detailin, misal dari jam segini kita agendanya apa gitu. Kalau sebagai pemula ya, baru mencoba nggak apa-apa, kita cuma ngelis seharian besok kita mau ngapain aja. Pertama ke kampus, terus habis ke kampus kita mau ketemu tentang PMW kah, atau kerja kelompok kah gitu, atau kelas ada gitu kelas gitu. Minimal ada bayangan dulu sehari itu kita mau ngapain aja dan gitu. waktunya tuh jam berapa aja itu lebih bagus gitu. Terus jangan lupa juga bikin, kalau di HP tuh kan ada fitur Google Calendar itu. Iya. Oke Kak, kan tadi udah disinggung nih tentang kita harus bikin jadwal gitu ya, ngelis gitu ya. Terus kalau misalnya di hari itu ketika kita udah ngeset jadwal yang sedemikian rupa ya kan, sudah dipasin jamnya, udah kayaknya sesuai banget deh buat hari itu, tiba-tiba ada hal-hal mendadak yang nyebelin banget gitu loh kadang-kadang. Karena aku pun sendiri ngerasain ya, kayak Sar tolong kesini, Sar tolong, tiba-tiba ini Sar mendadak ya, dan harus ada gitu di situ. Nggak bisa dibawa mobile, nggak bisa lewat online, lewat WhatsApp gitu, harus rapat datang. Itu kira-kira kakak gimana ngatasinnya Kak? Apakah kakak tinggalin salah satunya, atau gimana cara ngadepin hal-hal mendadak yang nyebelin kayak termasuk nyebelin ya, karena nggak masuk ke plan harian ya. Karena plannya udah secakep itu gitu kan. Ternyata ya hampir dirusak dengan itu ya. Itu emang nyebelin sih teman-teman, kami juga sering merasakan ya dulu waktu masih aktif ya. Karena dulu kan masih ikut juara PMW, P2MW, dan laprak pun juga jalan dicuekin ya. Terus kerkom kayak gitu. Oke, mungkin kalau berbicara tentang ini ya, hal-hal yang bertabrakan di waktu yang sama gitu. Kalau dari aku sendiri menentukan skala prioritas gitu. Apakah memang kehadiran kita itu lebih perlu di bagian mana? Apakah rapat P2MW dan PMW atau di kerja kelompoknya itu? Kalau permisalan itu ya, misal kita ditempatkan sebagai leader di kelompok P2MW dan itu memang harus rapat saat itu juga ya, mau nggak mau kita harus mengutamakan itu karena peran kita, posisi kita lebih penting di
tim tersebut kayak gitu dibandingkan dengan kelompok kerja kelompok yang kuliah. Tapi tetap dikomunikasiin teman-teman, misal ada rapat yang barengan kita komunikasiin izin gitu, entah itu bisa izin telat atau bisa izin nggak ikut, yang penting konfirmasi dan komunikasi. Jangan tiba-tiba ngilang gitu. Betul, ya. nanti kita yang disinisin lagi. Oke, mungkin kalau sekarang nih, di zaman ini gitu ya kan, kita tuh nggak bisa jauh-jauh dari handphone. Kayak semuanya itu akan menggunakan handphone gitu. Kira-kira mungkin tadi udah disebutin ya sama kayak kalender Google. Mungkin ada nggak sih aplikasi-aplikasi atau tools yang spesifik gitu untuk mengatur jadwal harian gitu? Karena aku juga mau nyoba nih. Kalau aku ya sejauh ini sih aku belum mencoba tools, memang banyak banget sih ya gitu. Tapi aku rasa aku masih bisa efektif pakai Google Calendar karena itu ada monotifnya, bisa kita setting alarmnya juga. Dan selain itu kita selain menggunakan teknologi ya, aku juga pakai kalender yang fisik gitu loh, ingetin gitu ya. Ingetin gitu. Paling enggak kita bisa lihat terus-terusan gitu kan. Ditandain di hari itu ada apa aja kayak gitu. Jauh ini aku cuma pakai Google Calendar. Jadi bisa ditiru nih pakai Google Calendar ya Kak, pakai alarm. Jadi setiap kegiatan net. Iya kan Kak? Kan ada alarmnya gitu ya. Ada pengingatnya. Terus kalau bikin bisnis gitu kayak P2MW, terus masih dengan kuliah ya kan, kayak dengan semua laprak-laprak agrotech, dengan semua, dan kakak pun organisasi gitu ya. Gimana caranya untuk work-life balance gitu, biar kalau kata Gen Z itu mental health-nya aman. Iya, kita harus membahas mental health gitu. Kira-kira healingnya tuh gimana, atau cari waktunya untuk hal-hal kayak gitu tuh gimana? Kalau dari aku ya teman-teman, sejauh ini ya, sejauh aku hidup ya, karena memang ya itu tadi kita organisasi mahasiswa otomatis, terus kita juga mengambil resiko buat ikut memberanikan diri terjun di kewirausahaan, itu pasti stres lumayan ya, karena banyak yang dipikir gitu kan. Tapi kita juga jangan melupakan mental kita ya teman-teman, mental kita gitu. Kalau dari aku mengkhususkan 1 hari dalam seminggu itu untuk me time kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter membagi waktunya waktu gitu ya. Tadi kembali lagi membagi waktu gitu. Kita harus menyediakan waktu untuk diri sendiri juga, karena itu penting juga kan. Setelah mungkin 1 minggu ada 7 hari, kita sisain di hari Minggu gitu untuk benar-benar me time gitu ya. Entah itu me time-nya jangan di kasur aja, atau mungkin main kemana, main sendiri atau main sama temen kayak gitu bisa gitu. Itu ya kalau bisa. Tapi kalau kadang ada ya sesuatu hal yang mendadak gitu ya, mengharuskan kita bisa hadir gitu ya. Itu sebisa mungkin kita enjoy aja di situ gitu. Jangan tiba-tiba bete gitu ya. Iya, jangan tiba-tiba bete ya, meskipun awalnya mungkin bete ya. Kenapa sih gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menghindari itu ya teman-teman. Ya kita berusaha enjoy aja. Kita jadiin misal tiba-tiba ada rapat PMW, rapat P2MW. Ya udah kita cari tempat yang itu bisa sekalian healing kayak gitu. Jadi healingnya rame-rame gitu ya. Healingnya rame-rame satu tim kayak gitu. Selain kita dapat hasil rapatnya, tapi kita juga dapat refreshingnya. Oke. Gitu. Memanfaatkan itu. Terus kita mulai masuk ke pertanyaan terakhir, dan kita balik lagi ke PMW dan P2MW. Kira-kira ya Kak, kalau kita mau ikut nih ke PMW atau P2MW, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Apa aja yang kita butuhkan gitu? Kira-kira harus sampai mana kita research atau apa gitu? Boleh dijelasin Kak? Kayak buat ini ya, mungkin teman-teman di sini bakalan tertarik buat PMW sampai 2MW karena ya lumayan bisa ngasih kita skill tambahan gitu ya. Buat apa tadi bisa diulangi? Kayak hal yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita lakukan, persiapkan ketika kita mau ikut PMW atau P2MW. Yang pertama yang penting kita pastiin dulu idenya kita tuh mau di bidang apa itu. Entah apakah itu makanan, apakah itu jasa atau fashion gitu. Kalau aku sendiri kan di bidang fashion ya, di P2MW gitu. Jadi kita search ya, kita riset dulu nih. Riset ya pasti. Pertama kita tentuin target pasar. Target pasar apakah mahasiswa atau kaum elit gitu ya, ibu-ibu sosialita gitu. Nah setelah kita tentuin target pasar kita tentuin ide yang ada di pasarannya mereka. Mereka tuh butuhnya apa sih gitu. Jadi kita tuh menyediakan apa yang mereka cari, apa yang mereka butuh gitu. Bukan semata-mata aku ada ide ini tapi nggak sesuai sama yang mereka butuhkan, yaitu nanti peluang pasarnya bakalan sedikit kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu mereka tuh butuhnya apa, maunya apa. Misal di bidang fashion buat mahasiswa gitu.
yang lagi nge-hype sekarang lagi tuh apa? tren tuh apa sih? Iya, Gitu. apa itu kerudung kah atau outer atau kardigan atau gitu. meja gitu Iya, misalnya. kita harus riset dulu gitu. Biar kita juga nggak salah ini ya, salah target. Karena kita udah nentuin target ya, kita harus menyesuaikan target itu butuhnya apa kayak gitu. Nah, ide kita kerucutkan spesifiknya tuh bakalan gimana, terus cari juga sampai detail. Kalau aku di bidang fashion, model-modelnya gitu loh, model-model misal udah spesifik nih outer yang kayak apa sih, apakah outer yang polos kah atau elegan atau yang gimana gitu. Berarti suka bikin kayak mood board gitu ya kak? Iya, Kayak maunya gimana gitu. Kita compare juga, misal kita bikin desain yang polos gimana, terus yang berbatik mungkin gitu, terus yang elegan gimana gitu. Kita tanya-tanya ke teman juga, kayak teman-teman kita lebih bagus yang mana, terus kiranya mahasiswa bakalan lebih suka yang mana gitu. Maksimalin di risetnya itu, cari tahu gitu. Kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Alhamdulillah ya. Mungkin boleh nih kak kasih kata-kata motivasi atau mungkin closing statement buat sobat biu-biu yang ada di sini. Mungkin kalau kaitannya sama PMW dan P2MW ini kan pilihan ya, pilihan teman-teman mau join atau enggak, mau mencoba atau enggak. Kalau dari aku, silahkan coba teman-teman sebelum menyesal gitu. Lebih baik kita menyesal setelah mencoba daripada kita menyesal karena sama sekali kita nggak ambil cobaan itu. Meskipun di tengah-tengah ya ada cobain gitu ya. Ya betul, cobaan ada untuk dicobain. Nah, ya itu tadi, yang penting kita berani coba, berani ambil hal yang baru gitu, dan tahu resikonya dan apa sih kira-kira yang bakalan kita hadepin dan gimana solusinya gitu. Yang penting harus wajib mencoba gitu, jangan takut untuk mencoba. Gitu. Jadi gitu guys, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Thank you banget karena udah ngobrol sama aku dan inspiratif banget hari ini. Semoga ya. Semoga sobat bimbing semua itu dapat ilmunya, dan kalau mau ikut PMW atau P2MW bisa di-apply tips-tips dari Kanahda sendiri. Terus sebentar lagi juga ada Diksar guys, jadi jangan lupa. Betul. Oke guys, jadi bincang-bincang kita selesai hari ini di Wara Talk. Jadi jangan lupa untuk terus pantau IG-nya Biwara Official. Terus kita berdua juga pamit undur diri. Sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye guys.